Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kembali lagi bersama saya orang lembur dari negeri antah berantah ya. Kali ini kita membawakan diskusi hangat-hangat, eee, hangat-hangat, namun panas ya. Memang panas bagi sebagian kuping buzzer dan panas bagi sebagian pendukung rezim. Nah, eee, kali ini di Zoom sudah ada Bung Khairuddin dan Bung Avenger ya. Tapi kadang-kadang Bung Avenger juga sinyalnya juga hilang karena di Wakanda itu, suka dapat banyak serangan-serangan goib ya. Jadi memang sinyal hilang tapi ketika kita tanya jadi dia nggak bisa jawab gitu. Baik, tidak apa-apa tapi semoga bisa lancar-lancar saja. Eee Bung Hairudin dan Bung Avenger nih, kita coba bahas nih ya, dari kabar bisnis 2004, kabar24bisnis.com ya. Nah, ini unik-unik ya, memang dari berita dari Pak Wapres Ma'ruf Amin ini memang agak, keren ya, unik-unik dan memang beliau tuh sebagai kiai memang, eee, banyak ya, banyak banyak cerita ya, banyak nasehatnya, banyak apa gitu ya, banyak juga ya. Tapi kalau kontribusinya terhadap umat kita juga nggak tahu kan, kita masih coba telusuri beritanya ya. Baik, ini dari kabar bisnis 24, kabar24bisnis.com, ultah ke-80 Ma'ruf Amin, saya belum banyak bermanfaat jadi wapres. Ini kok bisa ya gitu ya. Nah, di sini tulisan kecilnya, Wapres Ma'ruf Amin mengaku belum banyak bermanfaat di jabatannya saat ini, kok bisa gitu. Nah, ini dikutip dari bisnis.com 11 Maret 2023 ya. Nah, ini ada fotonya Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima karyatur dari awak media di hari ulang tahun 80 di Jakarta antara BPMI Sep Wapres ya. Nah, ini kita bacaan beritanya ya, guys. Nah, Jakarta, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengaku merasa belum maksimal berkontribusi untuk bangsa dan negara Indonesia, apalagi dengan jabatannya sebagai pendamping Presiden Joko Widodo. Hal ini disampaikannya saat meluncurkan buku 80 tahun Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, Kiai Wapres, Wapres Kiai yang diselenggarakan di Kempinski Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Jalan MH Tamrin nomor 1 Jakarta, Sabtu 11 Maret 2023. Nah, ini jawaban kalimat dari Pak Wapres sendiri adalah, saya merasa umur saya panjang tetapi amal saya masih sedikit. Oleh sebab itu saya minta maaf baik sebagai tokoh agama, sebagai wakil presiden, karena apa yang saya berikan belum semaksimal seperti seharusnya. Andai kata yang saya berikan belum maksimal, ujarnya ya. Nah, ini lanjut lagi, bahkan mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI ini membandingkan umurnya yang panjang tidak lebih baik dan bermanfaat sebagai peran Nabi Muhammad SAW. Menurutnya dia mengatakan umurnya sudah melebihi usia Nabi Muhammad SAW. Pasalnya umur Nabi mencapai 63 tahun. Nah, ini Pak Wapres ini udah lebih lebih lama ya, dapat 80 tahun ya. Saya diberi 80 tahun, banyak umur yang panjang masanya tapi sedikit faedah dan manfaatnya. Sebaliknya banyak umur yang sedikit masanya tapi banyak manfaat faedahnya. Tentu yang paling baik seperti itu yang disebut umur barokah. Bukan yang panjang umur ya, tetapi yang mendapatkan banyak amal dan mempergunakannya sebaik mungkin, tuturnya ya. Nah, di sisi lain, Wakil Presiden RI asal Surakarta ini juga asal Solo, ternyata ya, asal Surakarta ini juga berharap kepemimpinan dirinya dengan Presiden Joko Widodo akan berakhir dengan baik hingga akhir masa jabatannya. Mudah-mudahan sampai akhir 2024 menjadi husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Dan sudah soal berapa hasilnya, bagaimana penilaian itu masyarakat yang akan menilai. Allah akan memberi penilaian yang paling benar, paling adil untuk menghitung skor yang pasti benarnya itu dari Allah, semua ucapnya ya. Dia pun sedikit berkisah bagaimana akhirnya dirinya terpilih untuk mendampingi Jokowi dalam kapal Kabinet Indonesia Maju, di mana Ma'ruf mengatakan dirinya memiliki sejumlah pengalaman dalam dunia politik. Saya pernah jadi anggota DPRD DKI Jakarta 11 tahun. Saya pernah jadi anggota DPR, saya kira banyak yang bersama saya di DPR dulu ya. Saya pernah jadi one team press ya. Jadi saya pengalaman sedikit. Sedikit-sedikit saya ngerti soal negara yang akhirnya dari kiai menjadi negarawan, pungkas Amruf ya. Pungkas Ma'ruf ya, pungkas Pak Wapres ya. Nah, dari segi dan pengalaman dari Pak Ma'ruf Amin ini memang
banyak ya kontribusi beliau terhadap negara ini ya. Contohnya menjadi anggota DPR ya. DPRD DKI aja Jakarta aja 11 tahun dan pernah menjadi anggota DPR ya. Dan kita tahu ya kalau anggota DPR sekarang itu ya banyak lah ya, banyak yang agak minus-minus atau gimana gitu. Tapi kita coba kontribusikan lagi nanti berita-beritanya. Bung Hairudin dan Bung Avenger ini gimana tanggapannya terhadap Wapres Ma'ruf Amin yang sudah berumur 80 tahun. Kita ucapkan selamat ulang tahun ya. Semoga beliau banyak berkontribusi untuk negara ini terutama terhadap umat Islam. Nah, Bung Hairudin, gimana Bung Hairudin? Yang Bung Avenger tanggapannya? Silakan siapa duluan. Ya, luar biasa. Assalamualaikum. Mantap juga ini topiknya, ultah ke-80 Kiai Ma'ruf Amin. Saya belum banyak manfaat jadi wapres. Masa begitu ya? Berarti itu namanya muhasabah. Beliau itu muhasabah, menghisap dirinya sendiri. Nah, jadi setiap ada yang merayakan ulang tahun, kita sering mendengar ucapan selamat panjang umur, atau ketika bayi lahir, atau ketika ada yang maulid, yang haul ya kan, didoakan agar sehat dan usia panjang. Nah, kemudian adakah yang dapat memastikan dirinya sendiri berusia panjang? Pertanyaannya, di usia panjang atau pendek itu, dia itu mulia atau hina, atau penuh keberkahan? Umur manusia itu kan perkara goib, merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang pun yang tahu berapa panjang usia yang dijatahkan untuknya. Yang sangat penting diingat, setiap orang itu akan dimintai pertanggungjawaban tentang umur yang dianugerahkan kepadanya. Namun di dalam Islam bukan usia panjangkah, pendekkah. Yang penting bukan itu, melainkan keberkahan. Keberkahan itu ditandai dengan adanya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Keberkahan ditandai dengan bagusnya amal ibadah, akhlak, serta karya yang bermanfaat. Karya apa? Itulah legacy, jejak digital yang nanti akan diteruskan oleh generasi sesudahnya. Keberkahan umur adalah ketika siapa saja bisa memperjuangkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bekal hidup akhirat yang kekal, atau justru menjadi tukang nyinyir yang anti Islam, anti syariah, bahkan anti khilafah ajaran Islam. Khilafah iya ajaran Islam tapi tertolak. Nah, itu namanya bukan keberkahan. Tapi ya saudara-saudara sendirilah yang paham. Nah, hal senada disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Hati orang yang udah tua akan senantiasa seperti anak muda dalam menyikapi dua hal. Pertama, cinta dunia. Dua, panjang angan-angan. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari, catatan benang merahnya di sini. Jangan kita ini makin tua makin cinta dunia, makin tua makin panjang angan-angan. Adapun panjang angan-angan atau tulul amal, mereka biasanya terus-menerus bersemangat mencari dunia, apalagi yang kurang, apalagi yang enggak ada. Mau beli ini, mau beli itu, beli apalagi yang belum, mau numpuk apalagi yang belum, mau nabung apalagi berapa M, berapa T, berapa triliun, ya kan? Segala hal dia curahkan segalanya untuk dunia. Di sisi lain, mereka itu lebih penting kayaknya, orang yang panjang angan-angan ini mempersiapkan kehidupan dunia. Padahal mereka nggak mikir bahwa ada kehidupan setelah kehidupan ini, yang notabene itulah sebaik-baiknya bekal. Manusia itu biasanya makin panjang umurnya, makin panjang angan-angannya terhadap dunia yang panjang, banyak, dan berlebihan. Itulah sebagai closing, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita keberkahan di setiap detik bertambahnya usia kita, dan kita selalu bersama di barisan habaib dan ulama yang lurus sampai mati. Karena Islam adalah harga mati, tidak bisa ditawar-tawar. Tidak mau memperjuangkan untuk Islam, mati aja lebih baik. Amin. Allahumma amin. Barakallah ya, ternyata wakil presiden kita sudah berumur ya 8 dasawarsa atau 80 tahun. Ternyata sudah lebih tua dibandingkan umur kemerdekaan Indonesia yang baru menginjak usia tahun ini 78 tahun ya. Artinya Kiai Ma'ruf Amin ini sudah
sepuh sekali lah ya, secara usia 80 tahun ya, benar ya, seperti yang dikatakan beliau sendiri umurnya sudah melebihi Rasulullah sendiri ya yang, berusia ketika wafat itu 63 tahun. Ya semoga di usianya yang semakin bertambah ini beliau sering muncul ke media, ke publik, memberikan wejangan yang baik, memberikan kesejukan ya. Tidaklah ya kemudian berdiam diri di istana wakil presiden, kemudian sekalinya muncul bikin heboh, sekalinya muncul bikin pernyataan yang membagongkan ya. Kan dari dulu seperti itu ya, lama nggak muncul ya, bahkan kemudian banyak meme nggak ngapa-ngapain digaji, nggak ngapa-ngapain gaji, ya itu kan meme ya yang beredar ya, yang kemudian menjadi sindiran warganet ya. Kemudian juga ada video yang 2 jam nggak ngapa-ngapain, kemudian ada komentar, "Ini bertahun-tahun nggak ngapa-ngapain, tetep aja fotonya dipajang," dan lain sebagainya. Jadi Pak, haruslah ya berperannya, apalagi beliau ini sebagai mantan ya, ketua MUI, mantan Rois Am PBNU dan lain sebagainya, harusnya memberikan pembelaan ya terhadap di ajaran-ajaran Islam, bukan kemudian ikut mempersekusi ajaran Islam ya, atau membuat, kegaduhan-kegaduhan dengan apa namanya, istilah-istilah yang aneh dan lain sebagainya ya. Harusnya sebagai ya tadi ya, ulama senior lah ya, beliau kan paling dituakan ya, dituakan. Di kabinet ya jelas beliau ini paling tua dibandingkan yang lainnya walaupun sama-sama tua seperti Luhut Binsar Panjaitan yang sudah berusia 70 tahun lebih, kemudian juga ada Pak Mahfud MD, kemudian juga ada Basuki Hadi Mulyono dan lain sebagainya yang usianya di atas 60-an, termasuk Pak Jokowi sendiri yang berusia 66 tahun. Ya tapi setidaknya ya tadi, harusnya Pak Ma'ruf, ya Pak Kiai Ma'ruf Amin ini tadi yang paling, memberikan komentar ya ketika ada masalah itu yang menyejukkan ya. Jangan kemudian memberikan komentar yang lucu-lucu ya. 2 buah pisang cukup untuk sarapan ya, energi yang bagus. Iya kalau untuk kakek-kakek ya yang usianya 70 tahun lebih, ya mungkin makan 2 pisang saja dianggap sama dengan 1 piring nasi. Ya tapi yang masih dalam pertumbuhan, yang membutuhkan energi banyak, yang kerjanya berat di sawah macul dan lain sebagainya, yang mencangkul dan sebagainya, sarapan ya 2 pisang yang ada lempeh, loyo ya, buat tenaga. Ini ya maksudnya mungkin membandingkan kalorinya dan sebagainya. Tapi ya dilihat-lihat juga lah ketika berkomentar dan lain sebagainya ya. Jadi janganlah ya nih Kiai Ma'ruf Amin ini di usia yang semakin sepuh harusnya lebih sering ya, memberikan wejangan yang baik dan juga masukan terhadap presiden jika ada kebijakan-kebijakan yang ngawur ya. Jangan sampai tadi cuma menjadi legitimasi bagi kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah. Ujung-ujungnya ya, pendapatnya itu berbeda ya ketika dia sebelum menjadi wakil presiden seperti masih aktif di organisasi keulamaan dan sebagainya, kok pendapatnya berbeda ketika dia menjadi wakil presiden misalnya ya. Jadi inilah ya, diharapkan ya bisa sering, kontribusinya ya berkomentar, terutama berkomentar lah ya ketika, umat Islam itu di pojokan ya. Beliau itu sebagai wakil presiden yang muncullah ya, jangan munculnya itu ya sebulan 1 kali, itu pun sekalinya berkomentar bikin kehebohan di media sosial. Ya mungkin itu saja tanggapannya ya, semoga barakallahu fikum usia yang panjang ini, ada keberkahannya ya. Jangan sampai usia panjang dan tadi seperti, yang beliau katakan tidak ada manfaatnya sama sekali. Baik, Bung Avenger dan Bung Herudin ya, memang perspektifnya kali ini luar biasa ya, kayak akhirnya bertiga bisa muncul suaranya otomatis ya. Baik, untuk diskusi kita kali ini kita sudahi dulu kan. Selamat ulang tahun juga buat Pak Wapres Ma'ruf Amin ya. Semoga bisa mengurusi umat dengan lebih baik ya. Kalau umur ya siapa ya, kita juga nggak ada yang tahu semuanya juga ya. Baik, sekian dulu dari kita bertiga dari ujung negeri antah berantah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.